Baik, selamat ketemu lagi di podcast Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini kita bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Bu Siwi. Pagi. Sehat Bu Siwi ya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Semangat. Untuk UMKM tidak ada kata selain semangat. Selain. Selamat pagi Mas Tim. Selamat pagi Mas Romi. Pagi, sehat selalu nih. Sehat luar biasa, semangat. Suaranya ngebas enak banget ya Mas Tim. Mas Dayak trennya, selamat pagi. Pagi Mas. Baik, rekan-rekan semua, para sahabat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, kali ini kita berbincang lagi santai di podcast yang kedua, masih membincang tentang bagaimana kita berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM di DIY. Nah, tema kita cukup menarik karena hari ini kita bicara tentang bagaimana meningkatkan melakukan strategi dan kiat UMKM naik kelas ala Yogyakarta. Nah, sudah hadir bersama kita yang pertama Ibu Sri Nurtiat Siwi, Kepala Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti kita pengen ngobrol banyak Bu Siwi, program-program Pemda DIY yang ini sebenarnya sudah naik kelas itu loh. Nah, yang kedua sudah hadir bersama kita Mas Timotius Aprianto dari Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang organisasi dan keanggotaan. Nanti kita pengen ngulik Mas Tim, karena kalau kita lihat informasinya ini pertama kali ada launching tentang anggota Kadin Mikro dan Ultra Mikro. Nah, nanti apa nih korelasinya untuk membantu meningkatkan naik kelas? Nah, ini Mas Dayak terkenalnya. Bagaimana sih sebenarnya nanti kita pengen ngulik agar UMKM naik kelas tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar seremoni, tapi betul-betul bisa berkelanjutan. Nah, yang pertama izinkan ke Mas Tim dulu, Mas Tim. Kalau tidak salah kan di bulan Maret tanggal 9 itu ada sebuah kegiatan deklarasi keanggotaan Kadin Mikro dan Ultra Mikro yang diinisiasi oleh Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM dan stakeholder yang lain. Dan kita dengar ini adalah piloting pertama. Nah, bisa diceritakan alasannya apa sih Mas Tim? Karena kita tahu anggota Kadin itu kan sebenarnya biasanya yang menengah ke atas. Ini kok odo-odo buka nggo mikro, itu dasarnya apa? Silakan Mas Tim. Ya, terima kasih Mas Romi. Inaugurasi untuk Kadin UMKM Mikro dan Ultra Mikro sebenarnya sudah dilakukan saat Rapimda Kadin DIY yang lalu, 13 Januari 2024. Hal yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa melalui Rapimnas Kadin, kemudian ditindaklanjuti tentunya dengan Rakernas bidang organisasi. Jadi Rapimnasnya di Jakarta, lalu Rakernasnya di Kalimantan Timur tahun lalu, Rapimnasnya tahun 2022. Ini Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini tentunya bidang organisasi Pak Robi Kusumarta, kita berjuang untuk di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin Indonesia ya, itu ada nomenklatur keanggotaan baru. Jadi dulu itu keanggotaan Kadin itu hanya ada anggota biasa. Itu anggota biasa terdiri dari pengusaha kecil, pengusaha menengah, kemudian pengusaha besar, perusahaan modal dalam negeri, perusahaan modal asing, lalu juga ada BUMN, BUMD, koperasi. Itu kan keanggotaan yang ada di dalam Kadin melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987. Nah, ini kemudian kita berjuang supaya UMKM ini juga masuk menjadi anggota Kadin. Nah, UMKM yang mana? Tentu kalau UMKM kita pengusaha kecil sudah masuk. Tapi UMKM yang mikro dan ultra mikro ini semestinya juga menjadi anggota Kadin. Baik. Kenapa? Karena memang mereka membutuhkan Kadin ini sebagai induk organisasi di mana mereka juga penting untuk mendapatkan akses, baik itu akses informasi, kemudian Kadin sebagai rumah advokasi bersama, kemudian juga tentunya networking ya. Nah, sehingga kemudian melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 yaitu tentang penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin, ini sudah masuk Kadin UMKM Mikro dan Ultra Mikro ini sebagai anggota baru. Nah, untuk memulai ini, kemudian tahun 2024 ini sesudah melalui konsultasi dengan Kadin daerah tingkat 2 dari kabupaten dan kota. Ini Kadin DIY diberi kesempatan untuk merekrut UMKM Mikro dan Ultra Mikro ini menjadi anggota Kadin. Nah, untuk tahap pertama ini kita mentargetkan ada 1000 ya anggota UMKM Mikro dan Ultra Mikro. Nah, ini tentunya kita didukung secara penuh oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
karena kita datanya mendapatkan data dari Sibakul, itu satu platform peningkatan kapasitas pengusaha mikro, ultra mikro, UMKM ya. Dan tahap berikutnya tentu kita berharap lebih dari 1.000 orang, 1.000 UMKM. Tidak hanya berhenti di 1.000 ya. Ya. Kita mentargetkan mungkin kalau bisa ya memang di platform marketplace-nya Sibakul ini semuanya bisa menjadi anggota Kadin UMKM Mikro dan Ultra Mikro. Kenapa membutuhkan keanggotaan Kadin UMKM Mikro dan Ultra Mikro? Jadi seperti kami sampaikan tadi bahwa rumah induk pengusaha ini, semua yang berkegiatan usaha ini ada di Kadin. Sehingga mereka memiliki hak yang sama. Di mana kemudian nanti konsepnya adalah pengusaha mikro, ultra mikro, pengusaha kecil ini kan menjadi mitra bagi pengusaha besar. Jadi perusahaan besar sebagai off-taker-nya, lalu perusahaan kecil ini sebagai bagian dari rantai pasok. Baik itu di semua sektor, semua tekstil, produk tekstil, furniture dan craft, kemudian leather produk, makanan dan minuman ini hubungan industrial yang akan diciptakan oleh Kadin ini hubungan industrial yang harmonis, bukan hubungan industrial yang kapitalistik, tapi hubungan industrial yang inklusif dan kolaboratif. Saya kira itu. Artinya ada ruang nih ya bagi UMKM untuk bisa berkembang ketika punya ruang besar dan payungnya adalah Kadin. Nah, saya ke Bu Siwi. Bu Siwi, ini kan komitmen bagus nih yang dari teman-teman dunia usaha dunia industri. Tapi dalam konteks Pemda DIY sebenarnya kalau boleh diketahui bersama, bagaimana sih strategi Pemda DIY dalam meningkatkan atau menaik kelaskan UMKM? Karena biasanya kalau kita ketahui kan modelnya top down, Mbak. Ya, program, dana. Nah, Pemda DIY konsep platformnya seperti apa? Boleh di-sharing? Ya. Jadi matur nuwun Mas Romi. Jadi kalau kita bicara bagaimana meningkatkan kapasitas para pelaku usaha gitu. Jadi ini sudah bentuk implementasi ya. Kita bersinergi dengan Kadin. Maka di dalam menjalankan bagaimana meningkatkan kapasitas para pelaku usaha itu Pemda nggak bisa sendiri gitu. Pastinya ini bentuk kolaborasi. Kalau kita bicara kolaborasi, salah satu sering kita sebut adalah pentahelik. Jadi kan pentahelik itu ada siapa saja, ada perguruan tinggi, ada komunitas, ada para pembisnis seperti Kadin, seperti ini yang kita lakukan, ada lembaga pembiayaan, ada dari mitra media. Ini yang pastinya kita lakukan. Kalau kita bicara apakah ini top down, pasti enggak. Kita itu bicara perencanaan pasti bottom dan top gitu. Jadi Pemda ini kan fasilitator. Di dalam fasilitator pasti memfasilitasi sebuah menjawab sebuah permasalahan atau tantangan yang memang ini menjadi kewajiban kita bersama. Gitu. Jadi apa? Kalau kita bicara para pelaku usaha, salah satu contoh bagaimana kita ke depan tuh ekonomi digital. Nah, mestinya kita akan mengarah ke sana kan gitu. Jadi program kegiatan itu programnya tepat, kegiatannya tepat, sasarannya tepat, tata kala waktunya tepat. Jadi prinsip tepat itulah yang kita lakukan. Maka kami di Pemda DIY itu melalui Sibakul, kami melihat sebetulnya yang paling penting adalah data dulu, data dari fakta dan existing yang ada. Sebetulnya data di lapangan itu seperti apa? Para pelaku pun kan keragaannya sangat luar biasa, dari kemampuan SDM-nya, dari visi kelembagaannya beragam sekali gitu. Bagaimana kemampuannya, bagaimana mereka itu kalau kita bicara Kadin dulu kan para pelaku usaha industri yang menengah ke atas lah gitu. Tapi sekarang kan kita yang pasti kami mengucapkan banyak terima kasih, ini sudah berarti kan ini inisiasi yang sangat luar biasa, sangat istimewa karena teman-teman ini kan tidak hanya bicara nanti dengan bisa gabung dengan Kadin pastinya lebih terbuka lagi, lebih banyak peluang. Yang paling penting itu kan trust masyarakat itu. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu di Kadin pastinya bisa membawa tidak hanya bicara mungkin hubungannya menjadi suppliernya, tapi juga bicara bagaimana ini kalau dulu kan anak asuh bapak asuh mungkin gitu. Karena para pelaku ini kan yang paling penting meningkatkan kompetensinya dari sisi kemampuan skillnya, bisa enggak nanti menjadi magang di tempat teman Bapak Ibu di Kadin lebih besar lagi. Bagaimana ini juga mungkin Bapak Ibu dari para pelaku usaha di Kadin yang sudah ekspor pasti tidak bisa dilakukan sendiri, tapi teman-teman mikro itu bisa menjadi suppliernya. Tapi kalau suppliernya sebetulnya kualitasnya kayak apa, SOP-nya kayak apa, ini menjadi bagian yang menjadi edukasi juga. Jadi bergabung ke Kadin ini tidak hanya, tapi ini juga di ruang edukasi juga gitu. Jadi
kami melihatnya dari 6 aspek, dari SDM-nya, dari kelembagaannya, dari peningkatan produktivitasnya. Pasti kalau naik kelas kan ada di sana, bagaimana manajemen keuangannya, karena ini juga menjadi PR juga di saat teman-teman pelaku usaha terutama yang mikro, ultra mikro ini masih kadang campur aduk kan gitu, campur aduk di dalam manajemen ya. Tapi saat mereka akan naik kelas butuh lembaga yang nantinya akan support, lembaga pembiayaan ini juga kan teman-teman Kadin juga kuat di sana gitu. Dan bagaimana strategi pemasaran dan pemasarannya. Nah, pasar ini ada di mana? Di teman-teman Kadin ini kan pasar juga gitu. Betul. Nah, sekarang kalau bicara ekonomi digital, sekarang kan produknya mungkin kita nggak punya lapak di pinggir jalan, tapi punya usaha mungkin masuk gitu ya, Mas. Nah, ini kan pastinya ini juga menjadi peluang juga, bisa memberikan ruang. Kalau sekarang produk saya di sini, tapi sebetulnya produk itu sudah ada di seluruh dunia. Nah, inilah pentingnya sebetulnya kalau lebih komunikasi. Kita juga harus siap semuanya melakukan adaptasi. Jadi itulah yang kita lakukan di Pemda DIY, pemetaan. Yang paling penting adalah pemetaan. Kami melakukan pemetaan dulu kondisi sebetulnya para pelaku usaha itu seperti apa. Setelah kita melakukan pemetaan, kita tahu terhadap fakta dan data mereka, apa yang harus kita lakukan. Dalam melakukan, kita tidak sendiri, kami bersinergi seperti hari ini ini yang sudah berani podcast hari ini kan kita sudah menyampaikan, tadi sampaikan kita sudah beberapa waktu yang lalu kita dengan Kadin itu salah satunya gitu. Nah, maka yang paling penting adalah komitmen. Ini tidak hanya kerjasama, itu tidak hanya kerjasama mungkin gampang awal gitu, tapi bagaimana tindak lanjutnya ini yang paling penting. Jadi kita akan kelihatan. Jadi besok sama-sama mengevaluasi mana sih yang jalan, mana yang enggak. Kalau enggak jalan karena apa, pasti ini. Nah, yang paling penting sekarang kita sama-sama dengan Kadin, yuk kita buka lembaran kertas kerja kita, roadmap kita ini mau seperti apa. Oke, terima kasih Bu Siwi. Nah, Mas Daya, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif di Kadin, kita kan bisa melihat sebenarnya potensi UKM di DIY itu luar biasa. Dari produknya, opportunity-nya. Kalau boleh melihat sebenarnya peluang terbesar teman-teman UMKM untuk segera bisa diangkat itu, kalau boleh dilihat, pendekatannya seperti apa sih Mas? Apa dulu, apakah memperbaiki produknya, lalu pasarnya, dari pengalaman di lapangan? Silakan Mas Daya. Ya, betul Mas Romi. Seperti yang disampaikan Bu Siwi, memang benar bahwa kekuatan kita sebenarnya adalah kreativitas di Jogja. Kita minim tentang masalah sumber daya alam, tapi kan kita memiliki keunggulan di dalam kreativitas, keilmuan, dan orang-orang yang semua mengurusi. Dalam momen ini yang dilakukan Kadin, yang disampaikan oleh Mas Tim itu harusnya kita ambil sebagai momen. Bahwa ini adalah kewajiban Kadin untuk terlibat mengurusi yang di tataran bawah, mikro dan ultra mikro. Selain kita dapat dukungan seperti Ibu Siwi sampaikan tentang masalah pentahelik dan segalanya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Romo sesepuh kita, Romo Eridendi, bagaimana Kadin bisa menyulam semua aspek itu. Baik dari pendidikannya, pemahamannya, bagaimana peningkatan kualitas, bagaimana melihat pasar yang akan dituju. Karena semua pasar, pengalaman kami contoh, pasar yang sudah jalan yang dilakukan oleh teman-teman, itu semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Trend center, trend desainnya itu antara Amerika dan Eropa memiliki jeda, ada gap berapa tahun. Antara Afrika, kemudian Eropa dan Eropa itu. Begitu juga di pasar lokal kita. Nah, kita di Kadin, kita akan mengolah itu. Bagaimana atau teman-teman ultra mikro harusnya dia masuk dulu ke sana. Kemudian benar Ibu katakan, kita mitigasi dulu ini speknya di mana, mikro ini usaha ini di mana. Kau harusnya kita libatkan anggota-anggota Kadin yang notabene juga itu mewakili asosiasi-asosiasi. Betul. Jadi Kadin memiliki arahan bahwa kelompok ini harusnya masuk ke ASEPI, harus menjadi subkonnya dia, penguat. Faktanya teman-teman pengusaha baik tataran menengah, besar, eksportir, mereka punya kendala tentang masalah sustain produksivitas dia. Pengiriman terlambat, bahan baku yang masalah, mereka sudah memiliki masalah sendiri. Dan sebenarnya butuh kemitraan dengan UKM, Mas Daya. Makanya ini sebagai momentum. Bagaimana teman-teman yang di dunia kerajinan bisa disubkan kepada anggota-anggota asosiasi-asosiasi yang sudah lead duluan. Ini yang harus kita rajut. Bahwa
kalau mereka teman-teman yang mikro dan ultra mikro itu untuk maju ke perusahaan itu mungkin takut atau pentingnya kita sebagai seperti Ibu sampaikan bahwa kita adalah fasilitator yang akan memfasilitasi menemukan mereka, mengkolaborasikan mereka. Betul. Ya insya Allah ini menjadi integritas yang utuh, terbangun secara integral dan kolaborasi yang utuh. Saya bangga, harusnya Jogja harus menjadi contoh seperti itu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Pengusaha-pengusaha nun sewu ya Bu. Kadang sesama pengusaha itu mereka menjadi seperti rivalnya, kompetitornya. Saling kanibal gitu. Oh ya, kalau kanibal mboten ya Bu. Kadang contoh kasus. Ada benda-benda yang memiliki standar untuk di luar ya Bu ya. Kita memiliki kesulitan. Kadang kalau kita tahu teman yang memiliki link itu tanya ditutup. Oke. Ini peran-peran Kadin dan sebagai Ibu sampaikan tadi sebagai fasilitator bahwa kita harus membukakan itu. Kita harus menginformasikan itu agar tidak ada keterputusan Mas Romi tentang hal begitu. Catatan menarik ini Mas Din. Karena ketika dalam konteks Kadin kan tidak bisa mengeksekusi secara teknis dan langsung Mas Din. Tadi yang menarik bahwa ada Pemda, ada kampus dan ada asosiasi anggota Kadin. Nah, sepertinya sebenarnya seperti apa bagaimana merajut menyulam ini Mas Din? Monggo. Momentum kita merajut pentahelik ini lagi tercipta saat kita itu ada pandemi COVID-19. Jadi di saat itu dunia ini kemudian cenderung untuk menganut apa yang kita sebut sebagai economic behavior. Jadi ekonomi perilaku. Dulu dunia sudah cukup lama kooptasi oleh sebuah konsep pertumbuhan ekonomi. Tapi ternyata pertumbuhan ekonomi yang dianut dunia selama ini dengan ukuran kemudian secara nasional itu gross domestic product-nya, lalu pertumbuhan yang tercipta ini adalah pertumbuhan yang ekstraktif. Nah, dengan economic behavior pasca pandemi ini kemudian muncul model pertumbuhan ekonomi baru yang kita sebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, momentum ini kita manfaatkan juga di Kadin misalnya dengan kita ini memiliki sebuah tagline namanya inklusif dan kolaboratif. Ini tagline di Kadin Indonesia juga tentunya di Yogyakarta. Kalau Yogyakarta bukannya inklusif dan kolaboratif tapi juga tambahin lagi transformatif. Inklusif dan kolaboratif. Nah, ini sangat sesuai dengan kondisi di daerah Istimewa Yogyakarta bahwa daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi percontohan. Ini saya juga bangga dengan simbol-simbolnya yang dikawal oleh Bu Siwi ini secara fakta memang termasuk yang saya kira bukan termasuk, ini terbaik di nasional di Indonesia. Di mana UMKM-nya udah terdaftar lebih dari 345.000 UMKM. Lalu saya beberapa hari yang lalu juga cek ke DPM PT SPDIY ke Pak Agus bahwa sudah mencapai lebih dari 142.000 UMKM tuh yang ber-NIB. Ini terbaik. Ini lebih dari 42% dari yang terdaftar ini. Artinya pembinaan ini sudah bukan hanya semata-mata mendaftar atau mendata UMKM, tapi juga ada pembinaan yang simultan dan berkelanjutan. Lalu di Kadin sendiri saya kira juga kita sudah mencoba untuk menggunakan DIY ini dengan sebuah program namanya Kadin Go Digital Go Global. Dulu Kadin punya gugus tugas namanya Chair COVID. Kita lakukan kajian bersama sampai kemudian merekomendasikan kebijakan free ongkir. Itu dulu riset pertamanya kan yang mengalir di tim Chair COVID ini, kemudian dikaji oleh beberapa kali penelitian, akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Dan ini kebijakan menjadi kebijakan yang percontohan di Indonesia. Banyak daerah-daerah, banyak provinsi mencontoh ini. Kemudian di DIY sendiri kita punya instruksi gubernur nomor 27 tahun 2022. Jadi instruksi gubernur nomor 27 tahun 2022 ini berisi tentang kolaborasi dan sinergi pentahelik untuk percepatan optimalisasi potensi lokal bagi pemulihan ekonomi yang inklusif. Jadi sangat clear sekali judulnya, yaitu instruksi gubernur nomor 2002 tahun 2020 instruksi gubernur nomor 27 tahun 2022 tentang kolaborasi sinergi pentahelik untuk optimalisasi potensi lokal bagi pemulihan ekonomi yang inklusif. Itu sangat bagus sekali. Nah, ini
manifestasi dari kerja bersama ini kita wujudkan setiap tahun, selalu ada kegiatan, ada banyak hal yang dilakukan secara kolaboratif dan sinergistik tadi. Nah, yang berhubungan dengan asosiasi-asosiasi di jejaring Kadin seperti apa Mas Tim untuk mengoptimalkan potensi dan sinergi dengan teman-teman UKM? Ya, kalau di Kadin ini ada sekitar mungkin 15 asosiasi ya yang aktif. Misalnya ada PHRI, ada Asita, ada ASEPI, kemudian ada API, ada Asmindo. PHRI. Ya, ini mereka asosiasi yang aktif juga di dalamnya UMKM ada. Jadi kalau kita lihat misalnya dari sisi kinerja ekspor sendiri kan kita tahu misalnya komoditas tekstil, produk tekstil, kemudian nomor 2 furniture dan craft, nomor 3 itu kan produk dari leather, dari kulit. Lalu kalau dari sisi UMKM mikro ultra mikro ini 70%, sekitar 70% itu makanan dan minuman. Nah, ini kita diskusi juga di Kadin ini kita kelompokkan persoalan masalah tantangan dari UMKM mikro ini ada 3. Yang pertama ini berkaitan dengan perizinan. Ya, ini di perusahaan besar juga masalah perizinan ini. Cuman perizinan ini semakin lama semakin ada kemudahan untuk berusaha. Yang terakhir ini kan ada peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup yang baru bahwa untuk AMDAL ini bisa dilakukan dibantu oleh di daerah. Ini sangat memudahkan sekali. Lalu yang kedua selain perizinan adalah persoalan akses pendanaan atau financing. Nah, ini Kadin DIY juga menggandeng BPD. Bank BPD DIY. Sehingga kemarin dalam Rapimda Kadin DIY kita juga sudah penandatanganan MOU antara Kadin DIY dengan BPD. Ini saya dengar dari BPD ini tahun ini saja ini mereka punya target 1,2 triliun untuk disalurkan kredit mikro usaha rakyat KUR ya. Nah, ini tentu akan dikemas menjadi satu kemitraan antara Dinas Koperasi mewakili Pemda DIY, kemudian BPD DIY dan juga Kadin. Lalu yang ketiga ini bisnis proses. Bisnis proses ini ada proses industrinya, proses pemasarannya, sampai kemudian proses kemitraan dan atau mungkin akses pasar. Nah, ini saya kira yang menjadi kunci itu ada di 3 program pokok Kadin DIY. Yang pertama ini peningkatan kapasitas UMKM sebagai pilar ekonomi daerah, maka kita mendorong banyak program-program UMKM. Lalu yang kedua ini upskilling human capital. Ini kita dorong adanya revitalisasi pendidikan dan keterampilan vokasi, kemudian ada pelatihan, ada sertifikasi, ada pemagangan. Lalu yang ketiga ini transformasi digital. Nah, untuk itu besok tanggal 9 Maret ini para UMKM mikro, ultra mikro yang kita pilih ada 200 itu akan difasilitasi oleh Pandi, oleh Kadin Indonesia, oleh kalau nggak salah ada belajar apa gitu. BPD DIY dengan Dinas Koperasi. Ini mereka kita dampingi untuk mereka diajarkan selama setengah hari ini membuat website. Ya, lalu diberikan akses juga websitenya secara gratis, domainnya gratis, namanya, hostingnya mungkin juga gratis, sampai mereka bisa membuat website sendiri. Lalu selain itu juga akan ada business matching yang difasilitasi dari BPD. Jadi saya dengar ada 3 perusahaan yang mereka siap untuk memaparkan bagaimana mereka siap bermitra dengan UMKM ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Tim. Banyak peluangnya. Bu Siwi memperdalam lagi di Musda Kadin, Rapimda Kadin kemarin itu ada MOU Pemda DIY dengan Kadin. Artinya kan Dinas Koperasi UMKM menjadi bagian. Nah, kira-kira ruang-ruang apa yang bisa dimaksimalkan dengan Kadin DIY, tentu juga dengan Kadin Kabupaten Kota untuk tadi seperti harapan Mas Daya membuka ruang ini seluas-luasnya dan bisa bersama-sama mengangkat jauh lebih maksimal. Silakan Bu Siwi. Ya. Pastinya apa yang tadi disampaikan Pak Tim ini kan sudah lengkap sekali ya. Jadi apa sih ruangnya? Pasti di dalam goalnya adalah peningkatan kapasitas dari para pelaku usaha gitu. Yang notabene di dalam para pelaku usaha di dalam nanti yang akan kita tingkatkan itu kan punya keragaan. Tadi Mbak Daya menyampaikan banyak sekali mungkin kemampuan, mindsetnya, skillnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Pasti kita harus duduk bersama untuk mengurai, untuk memecahkan terhadap permasalahan ini. Biar apa? Biar PKS atau kerjasama yang punya tujuan yang mulia ini bisa tercapai. Jadi pertama pasti salah satunya dengan edukasi, pelatihan, bermitra,
bermitra itu dalam arti kan karena teman-teman Kadin itu sudah punya pasar mungkin. Betul. Dan mereka teman-teman Kadin ini juga pasar, harapannya dari kami itu yang bisa kita sinergikan gitu. Karena ini paling penting karena kalau kita lihat selama ini teman-teman para pelaku usaha di DIY ini sudah sangat luar biasa menurut kami. Betul. Kreativitasnya sangat luar biasa, inovasinya luar biasa, tapi bagaimana pasarnya ini? Pasarnya ada nggak? Padahal teman-teman Kadin ini yang sudah kelasnya mungkin kecil menengah ini kan itu pasar gitu. Kira-kira betul. Nah ini yang harusnya nantinya kita isi. Jadi karena ini nyuwun sewu, saya sering menyampaikan gini, pemberdayaan sama memperdaya itu kan tipis ya. Nah itu dia. Maka ini kan teman-teman Kadin maksudnya kan pemberdayaan. Koperasi atau koperasi juga. Koperasi atau koperasi. Jadi bukan memperdayakan. Ya, jadi kan nanti kita konsepnya tidak hanya bicara bagaimana UKM-nya, pasti bagaimana mensinkronkan dan kita juga punya PR koperasinya. Koperasinya harus jaya. Nah, ada gitu. Jadi kalau kata-kata apa goalnya adalah harapan kami Kadin ini menjadi agregator yang sering kan selama ini datanya hanya UKM ini. Bisa nggak kita sama-sama nanti dari Kadin kita duduk bersama mengidentifikasi sebetulnya data pasar, data konsumen, dari potensi dari individu mungkin bisa juga daerahnya. Oh iya di Indonesia bagian timur ini pasarnya seperti ini, trennya ini, dan ini harusnya real. Jadi akan kita sepakati tiap 3 bulan, tiap 4 bulan. Maka itulah fungsi kita di dalam melakukan pendampingan biar tepat seperti tadi kami sampaikan itu. Gitu. Nah ini menarik karena nyambung, ini bulannya juga di Kadin Mas Daya. Artinya ini tidak bisa berjalan sporadis parsial. Nah kira-kira seberapa urgen, bayangan saya ini ada kayak Pokja, tim bersama terdiri dari multi stakeholder. Karena ini harus roadmap-nya sama, tinggal memang masing-masing punya fungsi tugas berbeda. Seperti apa Mas? Iya, memang seperti disampaikan Bu Sivi tadi, bahwa ini adalah kerja bersama dan kita semua memiliki peran masing-masing. Tentu kita harus duduk bersama, Bu, baru kita menentukan roadmap-nya. Pasar itu bukan melulu di Jogja, pasar itu juga di Kalimantan, di Bali. Bagaimana expand sebagai agregator atau pemegang fasilitator ini untuk menghijrah melankoli sampai ke sana. Kita membuka pasar di sana dengan kejogjaannya, dengan kualitasnya. Dan kemudian kalau berbicara pasar juga, di pasar suatu perusahaan itu ada spek-spek yang memang sebenarnya bisa dikelola oleh mikro dan super mikro. Misalnya packagingnya, plastiknya, sablonnya. Itu banyak yang kemudian itu sebenarnya melelahkan bagi pengusaha hal-hal sepele itu. Nah, artinya kan database menjadi penting nih Mas. Sangat penting. Makanya database itu bisa kita ambil dari anggota Kadin yang asosiasi data Simpakul yang ratusan ribu tadi. Sudah dari karena kan itu mindset kita sekarang kita sepakati. Kadang kan para pelaku ini kan kayak Superman ya, semuanya CEO, semuanya beli bahan baku jual ini. Nah sekarang kan kita ajak mindsetnya ini mau fokus ke produksi atau distribusi. Nah ini kan ya memang kadang eman-eman, wah iya itu disebut saya ini tapi kan gitu. Nah ini manusiawi, tapi lama-lama saya yakin nanti dengan bergabungnya dengan Bapak Ibu di Kadin ini bisa menjadi contoh, karena kan kita melihat ya itu kok berhasil itu tidak tiba-tiba langsung besar, pasti kan. Nah pengalaman mungkin nanti dari Bapak Ibu di Kadin bisa menjadi praktisi ke ke lapangan kan, karena kan sekarang memang lebih kita tekankan pendampingan tuh on the spot ya. Jadi nggak di kelas 3 hari ini sekarang udah beda ini eranya udah harus beda. Sekarang lebih pendampingan ke lapangan gitu dan bisa hadir pada ruang-ruang teman-teman Kadin dan asosiasi tadi. Ya kalau kita bicara kemampuan Pemda finansial atau fiskalnya mesti terbatas, maka kan ini fungsi Kadin mungkin kan kalau saya bilang ini CSR-nya dari teman kan CSR itu belum tentu uang tapi bagaimana pemikiran, sumber dayanya itu kan juga. Baik teman-teman, ini menarik karena memang harapan kita DIY punya pola, punya ciri khas dalam penguatan dan peningkatan UMKM naik kelas. Nah kita pengen satu kalimat nih dari Mas Tim, nanti Mas Dayak dan Bu Siwi yang kebayang ketika kita menginginkan UMKM DIY naik kelas. Satu kalimat Mas Tim. Ya tentunya kita landasi sinergi kolaborasi kita ini dengan filosofi khas Yogyakarta ya, karena saya juga di Dewan Pendidikan mengajarkan tentang pendidikan karakter, pendidikan khas Yogyakarta.
di Jogja itu punya sebuah filosofi yang berkaitan dengan ekonomi ini, Tuno Sadak Badisana. Nah, Tuno Sadak Badisana ini sebuah spirit bagaimana kemudian kita dalam bertransaksi itu landasannya bukan karena semata-mata untung dan rugi, tapi landasan kekeluargaan, persaudaraan. Ini menjadi penting dan ini tentu nilai-nilai dari semangat dari korporasi. Sehingga kuncinya memang korporatisasi, tapi korporatisasi yang berdasarkan pada semangat ekonomi Pancasila. Ya, ini lalu yang kedua selain korporatisasi ya kemudian bagaimana hubungan industri yang terjadi itu bukan hubungan industri yang saling menegasikan, tapi hubungan industri yang saling menguatkan. Siap. Saya kira itu Tuno Sadak Badisana. Tuno Sadak Badisana. Mas Daya. Belajar dan terus berkeringat. Belajar dan terus berkeringat. Kalau belajar nggak berkeringat nggak belajar. Kalau belajar doang cuman pinter deh. Iya, cuman pinter ya. Ya cuman pinter. Tapi kalau dia berkeringat dari apa yang didapatkan dari ilmunya yang belajar, akan mendapatkan proses. Setelah proses kemudian naik kelasnya pun dia tidak sadar kalau dia sudah naik kelas. Dan dia sudah berkeringat untuk itu. Baik, terima kasih Mas Daya. Itu konkret. Bu Siwi. Kalau saya lebih bagaimana yang kita kedepankan adalah komitmen dan komunikasi. Komitmen dan komunikasi. Ya. Baik, terima kasih Bu Siwi, Mas Daya, Mas Tim. Ini adalah komitmen bersama dan semoga momentum di tanggal 9 Maret nanti kita tidak hanya melakukan selebrasi tetapi juga bisa langsung mengangkat dan memperkuat sinergi penguatan UMKM naik kelas. Terima kasih sudah hadir di podcast Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Dinas Koperasi UMKM. Salam sehat selalu Bu Siwi, Mas Daya, Mas Tim. Salam dong UMKM naik kelasnya. Terima kasih.